Jadi yang aku soroti di awal itu aku tidak suka dengan nada-nada nyinyir yang mengatakan, "Ih, kok gayanya gitu banget sih? Ih, kok kampungan sih? Ih, kok di Sudirman jadi kayak gitu sih gayanya?" Citayam Fashion Week. Sebenarnya aku itu sudah menulis tentang fenomena ini di tanggal 9 Juli. Kemudian lanjut aku tulis kalau nggak salah 17 Juli dan 18 Juli. Cuman yang belakangan ini beredar dipotong-potong dari IG story aku sehingga nggak menemukan keseluruhan pandangan aku tentang fenomena ini. Semoga melalui video ini aku bisa menyampaikan seluruhnya A to Z. Mohon maaf kalau panjang karena aku memang cerewet, tapi intinya nomor satu, aku merasa bahwa kebebasan berekspresi itu adalah hak semua orang, ya. Mau itu budgetnya pas-pasan, mau budgetnya banyak, mau kita bilang itu beli dari marketplace yang murah banget, mau kita bilang dari runway-nya desainer ternama, semua orang berhak berekspresi. Jadi yang aku soroti di awal itu aku tidak suka dengan nada-nada nyinyir yang mengatakan, "Ih, kok gayanya gitu banget sih? Ih, kok kampungan sih? Ih, kok di Sudirman jadi kayak gitu sih gayanya?" Aku totally nggak setuju karena fashion itu sama seperti musik, banyak genrenya. Fashion itu sama seperti musik, universal, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tergantung personality dan tergantung juga dengan selera. Bukan berarti anak-anak yang budgetnya pas-pasan terus mereka nggak berhak untuk mengekspresikan fashion mereka. Aku adalah salah satu produk yang pernah merasakan bagaimana punya keinginan untuk berekspresi dalam fashion, tapi budgetku terbatas. Beli baju di toko serba 10.000. Di sana kita bermain kreativitas. Bagaimana baju ini bisa di mix and match, bisa aku pakai berulang kali tanpa orang lain sadari. Tapi kan waktu berjalan, aku waktu itu umurnya belasan tahun. Berjalanan waktu akhirnya ada perjalanan karir dan kemajuan hidup sehingga aku sampai hari ini bisa mencicipi brand-brand fashion ternama. Dan mungkin itu juga yang kita harapkan terjadi pada adik-adik ini di usia belasan tahun. Gak apa-apa pakai barang yang nilainya puluhan ribu atau pakai barang bekas sekalipun, yang penting asik aja bisa berekspresi. Nanti memiliki kemajuan karir yang lebih baik, mereka bisa beli barang-barang yang lebih baik. Dan juga dari sini mereka itu bisa bikin konten, dan sebenarnya nggak ada yang salah kok sama bikin konten. Bikin konten itu memacu kreativitas, bagaimana kita bikin konten biar catch the attention. Bagaimana kita bikin konten yang singkat tapi menarik. Ini jauh lebih positif daripada konten-konten cegat truk yang akhirnya membawa korban jiwa. Daripada bikin konten yang pakai baju pocong, akhirnya yang lihat kaget ada yang kena serangan jantung. Nah, kita belum bicara challenge-nya ya, kita masih bicara dari hal-hal positif yang ada di sini. Kemudian mereka juga ternyata bisa mencari duit dari konten. Ada yang 100.000, ada yang 500.000. Itu jumlah yang besar loh. Aku juga waktu umur 15 tahun cari duit dari konten. Bedanya aku penulis dan aku dulu penulis fashion. Dan seneng banget kita bisa punya uang jajan sendiri. Terus ada lagi fenomena yang bilang, kok bisa ya si Roy, Bonge, Kurma, JJ kemudian jadi idol gitu. Kayak biasa aja. Nah, di sini yang kalian tidak melihat. Ada satu fenomena yang membuat orang merasa gini, ternyata orang yang wajahnya biasa-biasa aja seperti kita orang kebanyakan, ternyata bisa jadi idol loh. Itu menumbuhkan harapan-harapan baru. Ternyata orang yang tidak mahir bermusik gitu ya, nggak seberbakat Afgan, ternyata kalau punya kreativitas bisa jadi tiktokers gitu.
Fenomena wajah biasa-biasa menjadi idol ini menurut aku sesuatu yang baik, yang bisa menimbulkan percaya diri pada semua orang. Karena aku adalah salah satu orang yang waktu SMP itu pernah ngerasa, I was so ugly. Gue jelek banget dan gak mungkin akan ada orang yang bisa menoleh aku. Karena saking jeleknya aku. Tapi sekarang ada fenomena, oh ternyata orang yang mukanya B aja, bukan jelek ya, dalam kategori orang-orang kebanyakan bisa jadi idol. Kalau berharap, aduh kapan sih aku bisa seganteng Jeffrey Nichols, kapan aku bisa jadi Nicholas Saputra, mungkin orang udah pupus harapan dulu. Jadi itu fenomena yang aku ketemu juga. Terus banyak banget sih yang sebenarnya aku lihat dari kisah Citayam ini. Nah sekarang, dan oke, satu lagi positifnya ya. Daripada tawuran ngelem, karena aku punya satu cerita deh. Aku pernah pergi ke tahanan remaja di salah satu kantor Polres dan melihat langsung, ngobrol langsung sama anak-anak yang ditangkap sama kepolisian. Kalian tahu nggak kerjaan mereka tuh apa setiap pulang sekolah atau saat bolos? Ngasah samurai. Samurainya ditaruh di tempat gitar. Satu kali mereka mau pergi tawuran, begitu ditangkap tempat gitar itu isinya tuh belasan samurai. Jadi kalau orang-orang yang tadinya ngasah samurai kemudian berpikir, gue mau gulung sebelah celana gue mau pakai headband, mau pakai kacamata cengdem 10.000, terus gue pergi ke Sudirman, itu sudah mengurangi seberapa banyak tawuran yang berkurang gitu. Nah itu positifnya, belum lagi tukang Starling, aku juga baru tahu ada Starbucks keliling yang jadi laku. But once again, mau Starbucks, mau Starling, ya kan, mau Barca Coffee yang antrinya kayak orang gila di Singapura. Intinya bukan kopinya, tetapi kesenangan yang bisa kita dapat saat ngopi sama teman-temannya. Itu semua adalah bentuk dukungan aku buat kalian. Tapi belum, jangan seneng dulu. Terus yang kedua, masalah ngata-ngatain. Ih, norak banget sih penampilan anak-anak di SCBD yang dari Citayam, Depok, Bojonggede itu. Aku akan bilang, lu orang termasuk gue yang kemarin jalan-jalan ke Paris, terus pakai long dress, bawa balon, foto itu di depan Eiffel Tower, terus bawa fotografer, ada yang bawa fotografer dari Jakarta, ada yang sewa profesional fotografer di Paris dengan kamera gede moncong-moncong, terus foto gitu ya kan, so imut, roknya terbang gitu, diketawain juga sama Parisian itu. Dia bilang, itu siapa ya siang-siang bolong pakai long dress di depan Eiffel? Itu siapa pakai high heels Louboutin 14 cm? Kita juga diketawain, kita juga dibilang norak. Dan aku nyari-nyari foto aku, ada aku sekeluarga di depan Eiffel pakai crop jacket bling-bling. Aku ada berdiri di depan katedral di Milan dengan hak tinggi, terus foto ala-ala itu Splendid. Splendid itu Candid yang di planning, foto ala-ala Candid sama anak-anak aku. Diketawain juga kali sama orang yang lihat, itu turis dari mana? Norak banget. Jadi norak nggak norak itu banyak persepsinya. Ada yang merasa bangga ketika pakai baju yang logonya gede. Oh, itu fashion, lagi ngetop, atau aku mampu beli. Tapi ada juga orang yang bilang, ih kok kayak billboard berjalan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau pakai baju hitam polos cewek mamba, dia bilang, wah keren, fierce. Ada yang juga yang bilang, alah lo mah nggak punya baju aja tiap hari pakai hitam. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. So please stop judging masalah selera. Sekarang kita akan sampai ke challenge-nya. Siapa yang paling berchallenge untuk urusan ini?